Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hendy Wanglung. Saya adalah siswa jurusan multimedia di SMKTI Erlangga Samarinda. Nah, di hari yang cerah ini, kita akan membuat desain ID card. Dalam membuat atau mendesain ID card, ada beberapa hal yang harus kalian tampilkan. Yang pertama, nama perusahaan atau instansi. Yang kedua, nama karyawan. Yang ketiga, jabatan. Yang keempat, foto. Yang kelima, ID. Yang keenam, tanggal lahir. Yang ketujuh, kontak karyawan. Dan yang kedelapan adalah kontak perusahaan. Nah, setelah kita tahu apa saja yang harus ada di dalam sebuah ID card, sekarang kita bisa mulai mengumpulkan data dan bahan untuk didesain nantinya. Ini adalah bahan yang sudah dikumpulkan. Bahan yang terpenting adalah logo, foto, data karyawan, dan data perusahaan. Langkah pertama adalah membuat dokumen baru. Kita namain file kita ID card. Presetnya custom. Number of pagesnya 1. Primary color mode-nya CMYK. Di bagian dimensi, kalian ubah satuannya menjadi cm. Lebarnya 5,5 cm. Tingginya 8,7. Orientasinya portrait atau yang tegak. Resolusinya kasih yang paling tinggi, yaitu 300 dpi. Setelah kalian selesai, kalian tinggal klik OK. Seperti ini. Selanjutnya, kita copy dulu bahan-bahan yang udah kita kumpulkan tadi ke CorelDRAW. Di sini saya akan membuat backgroundnya terlebih dahulu dengan cara klik 2 kali di rectangle tool. Setelah itu kita paskan foto perusahaannya ini, paskan ke kanvasnya ini. Setelah itu kita seleksi rectangle tadi dengan foto perusahaannya ini. Setelah diseleksi, akan muncul beberapa pilihan di sini, dan pilihan yang kita pakai adalah yang intersect. Nah, seperti itu. Itu gunanya untuk mengcrop atau memotong sesuai dengan bentuk yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin fotonya lebih transparan seperti ini. 90. Oke. 92. Nah, setelah kita membuat background, ada baiknya kita mengunci background tersebut dan warna dasar, supaya kalau kita klik, itu dia nggak bakal gerak. Gunanya untuk mempermudah saat kita memindahkan objek-objek di atas gambar tersebut. Selanjutnya kita akan naruh
logo dan lettermarknya kita taruh sesuai keinginan kita, dan usahakan logonya ini mencolok di mata ya, supaya orang-orang ini tahu bahwa karyawan ini berasal dari mana, kerjaannya di mana, begitu. Di sini saya taruh di tengah-tengah seperti ini. Bentar, kita buat rulernya dulu. Oke, kita posisiin di tengah. Oke, jika dirasa ukurannya udah cukup, kalian bisa lanjut ke step berikutnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan mengcrop foto ini menjadi bulat dengan cara kita ke Eclipse Tool, kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran. Kita taruh lingkarannya ini di tengah-tengah foto. Setelah itu kita perbesar sampai ke pinggir foto ini. Nah, jika sudah, kita seleksi Eclipse dengan foto, dan di sini bakal muncul pilihan sama yang seperti di background tadi. Kita pilih yang ketiga, dan kalau kalian drag ke samping, itu fotonya sudah jadi bulat seperti ini. Setelah itu kita bikin rectangle tool. Kita bikin persegi panjang yang ukurannya itu pas dengan fotonya ini. Kita kasih warna kuning. Klik 2 kali yang di bagian ini. Kita kasih warna FFD 200. Oke. Terus kita bikin rectangle-nya ini jadi ujungnya itu tidak lancip. Jadi ujungnya itu seperti bulat. Dengan cara kita klik A di keyboard. Setelah itu kita klik salah satu bagian titik ini. Kita klik dan kita drag ke dalam. Seperti ini. Jadinya seperti kapsul. Kalau sudah, kita bisa posisiin foto ini ke samping kiri. Kita pasin sesuai penggarisnya. Oke.
Terus kita putar rectangle-nya ini, kita taruh anchor point-nya ini, atau namanya itu jangkar. Kita taruh di tengah-tengah foto. Nah, kalau kita putar ke atas sambil tahan kontrol, jadinya mereng seperti ini. Jika dirasa sudah pas, kalian bisa memotong sisa bagiannya ini dengan cara bikin kotak sampai menutupi bagian sisanya ini. Setelah dirasa pas, kita bisa seleksi dua-duanya. Terus kita kembali ke atas ini, kita pilih opsi yang kedua, yaitu trim. Setelah itu bagian sisanya itu hilang seperti ini. Sebenarnya belum pas ini. Kita ulangi lagi. Oke. Kita seleksi. Kita trim. Kita lihat. Nice. Selanjutnya kita bikin nama, tanggal lahir, dan selainnya itu dengan memakai text tool. Kita tulis di sini sesuai dengan data tadi. Kita ganti dulu fontnya sesuai yang kita mau. Usahakan fontnya ini yang formal, yang tegak. Bisa mereng, bisa tegak, tetapi menyesuaikan. Di sini saya memakai font Montserrat. Saya memakai font Product Sans, font dari Google. Di sini namanya saya ganti ke bawah. Terus ganti stylenya yang black seperti ini. Kalau kalian rasa namanya ini jarak antara karakter yang di atas dengan di bawah itu lebih jauh, kalian bisa ke di bagian kanan ini ada bacaan teks. Kalian klik aja. Setelah itu di sini ada icon yang biasanya itu hasilnya itu selalu 100. Itu kalian turunin, dan kalau kalian lihat itu karakternya semakin dekat. Kita turunin sesuai yang kita mau. Oke. Kita kasih warnanya sedikit agak kurang gelap. Saya pakai warna yang ada di lettermark logo ini. Seperti itu. Jika dirasa sudah pas, kita lanjut ke teks berikutnya. Kita seleksi dulu. Kita duplikat.
Kita taruh bawahnya. Terus teks yang kedua adalah jabatan, founder and CEO. Kita ganti, kita paste. Terus kita kecilin fontnya sedikit aja, kayak gini. Kita sejajarin dengan penggaris. Klik dan tahan bagian penggaris di sini. Kita sejajarin dengan karakter yang di atas tadi. Kita kasih ke atas dikit. Terus kita kasih stylenya yang agak lebih tipis. Kita kasih yang medium. Ke bawahin dikit. Setelah itu ada ID. Kita copy. Kita duplikat lagi. Taruh ke bawah. Kita paste. Pastikan ini sejajar. Kurang deket, dikit lagi. Kita ganti stylenya agak lebih tipis lagi, yang normal. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin kontaknya ini ada di bagian bawah. Kita samain dulu ukurannya, ukuran icon-iconnya ini. Nah, kalau dirasa ukurannya sudah pas, kalian bisa posisiin sesuai keinginan kalian. Di sini saya emailnya berada di sebelah kiri, dan seterusnya itu ada nomor HP dan Instagram. Kita sejajarin dengan memakai penggaris. Oke. Di sini kita isiin email dari perusahaannya tadi. Kita copy dulu teks yang dari atas, kita duplikat. Kita pasin. Terus kita copy emailnya tadi. Terus kita paste. Kita singkirin ini dulu.
Kita kecilin lagi fontnya sedikit menjadi 3,8, 3,5. Oke, pas. Selanjutnya kita isi dengan nomor telepon. Kita sejajarin lagi. Kita duplikat teks yang dari email tadi. Kita taruh ke kanan. Untuk menyesuaikan jarak dari icon ke teksnya ini, kalian bisa pakai pen tool. Terus kalian ambil dari emailnya ini paling ujung kanan ke teksnya ini. Nah, seperti itu. Terus kita tinggal taruhin ke nomor teleponnya ini. Jadi supaya jaraknya itu konsisten, nggak ada lebih jauh, nggak ada lebih dekat. Seperti itu. Kita lanjut ke Instagram. Sama seperti tadi, kita bikin lagi menggunakan pen tool. Oke. Kita copy lagi. Duplikat. Oke. Kita ganti nomornya. Terus kita ganti Instagramnya. Oke. Jadinya seperti ini. Desainnya ini cuman beberapa aja bentuknya. Jadi yang paling banyak digunakan adalah tata letak. Kalau terlalu banyak bentuk, terlalu banyak variasi, saat dicetak itu dia bakal memenuhi kartu ID cardnya ini. Jadinya kelihatannya agak jelek. Usahakan seminimalis mungkin, dan kalau bisa informasinya sedetail mungkin. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.